warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trisnawati dari kelas PAI 7 2019, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Oke, di sini saya akan membahas beberapa materi pengembangan media dan sumber belajar. Di sini kurang lebih ada 13 materi yang akan saya jelaskan. Konsep dasar teknologi dalam pendidikan. Ada dua pengertian teknologi yang dikenal dalam pendidikan. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu esensi teknologi pendidikan tertuju pada penggunaan peralatan itu sendiri, yang biasa disebut dengan media pendidikan, yakni seperangkat alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berinteraksi dengan peserta didik. Yang kedua, perangkat lunak software, merupakan prinsip ilmiah dalam memecahkan masalah. Prinsip ilmiah yaitu sistematis, objektif, kritis, dan logis atau rasional dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip dan perkembangan konsepsi teknologi pendidikan. Ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam mengembangkan teknologi pendidikan. Yang pertama, berorientasi pada si belajar. Si belajar adalah subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Sehingga dalam proses belajar mengajar, si belajar bertindak sebagai yang aktif dan dibuat aktif. Tapi bukan berarti pendidik menjadi pasif. Keduanya sama-sama harus aktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistem. Setiap usaha pemecahan masalah yang dilandasi oleh teknologi pendidikan didasari dengan penerapan pendekatan sistem. Hal ini berarti masalah tersebut dipandang sebagai sistem, sehingga penanganan terhadap suatu komponen harus memperhatikan komponen lain secara integratif. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dalam pendidikan khususnya masalah belajar diwujudkan dalam bentuk sumber-sumber belajar, baik sengaja dirancang untuk tujuan belajar maupun yang tidak dirancang tetapi dimanfaatkan untuk tujuan belajar. Pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Yang pertama, pengaruh penerapan terhadap pengambilan keputusan pendidikan. Yang kedua, pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap pola pembelajaran. Yang ketiga, pengaruh penerapan teknologi pendidikan terhadap jenis alternatif lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan antara teknologi pendidikan dan media pembelajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan tampak jelas. Materi yang kedua yaitu teknologi sebagai pendekatan dalam problematika pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memudahkan peserta didik maupun pendidik. Teknologi pembelajaran dan manfaatnya. Terdapat 4 manfaat besar peran teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai alat pengelolaan pengetahuan. Yang kedua, sebagai alat pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat pengelolaan usaha. Dan yang terakhir, sebagai alat pengkajian. Permasalahan dan tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu kondisi daerah atau wilayah-wilayah terpencil, seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, infrastruktur teknologi komunikasi, mobilitas tenaga ahli komunikasi, pasukan tenaga listrik, langka atau kurangnya dana untuk mendukung pengembangan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu praktik atau pelaksanaannya. Terdapat perbedaan besar antara daerah-daerah atau sekolah dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Strategi pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pertama, pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, penyiapan perangkat lunak, penyiapan perangkat keras, pengelolaan organisasi dan lingkungan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pengertian teknologi informasi. Menurut Eric Dyson, teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengelola,
dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat teknologi pendidikan. Secara garis besar, ada 3 pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan. Yang pertama, manajemen sistem informasi merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen database online, memberikan kemudahan informasi bagi peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa peranan, di antaranya teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital, jaringan sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Dan terakhir, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Materi yang keempat yaitu media pendidikan dalam proses pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Menurut Rayanda Anshar, mengemukakan media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerima dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Kedudukan media pembelajaran. Dalam pembelajaran, sebelum menentukan media dan alat bantu pembelajaran, hendaknya seorang guru harus mengenal karakteristik dan tipe belajar peserta didiknya, baik secara individu maupun secara keseluruhan, agar media dan alat yang digunakan tersebut sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut, sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima dan dapat bertahan lama. Ada 7 tipe belajar siswa. Yang pertama yaitu tipe visual, kemudian auditif, kinestik, taktil, olfaktoris, gustatif, dan kombinatif. Kriteria penggunaan media pendidikan. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, bahwa dalam memilih media pendidikan sebaiknya guru mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu ketepatan dengan tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda. Kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, pembagian media pendidikan, yaitu media hasil teknologi cetak, meliputi teks, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Yang ketiga, media hasil teknologi berdasarkan komputer. Perbedaan antara media yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi yang disampaikan dalam bentuk digital, bukan bentuk cetakan. Yang terakhir yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Adalah cara untuk menghasilkan dan mendapatkan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer, seperti jumlah random access, memori yang besar, hard disk yang besar. Kemudian macam-macam media pendidikan, yaitu yang pertama dilihat dari sifatnya, dibagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua dilihat dari daya liputnya, dibagi ke dalam media dengan daya liput serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, media untuk pengajaran individual. Yang ketiga dilihat dari bahan pembuatannya.
yaitu sebagai media sederhana dan media kompleks. Yang keempat dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, yaitu dibagi menjadi media yang diproyeksi seperti film, slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Dan B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan radio, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu evaluasi pemanfaatan media pembelajaran. Jadi, cara mengevaluasi media pembelajaran dapat menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Setelah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak di dalam situasi-situasi tertentu. Evaluasi semacam inilah disebut dengan evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi sumatif yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dalam rangka untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu dengan tujuan untuk menentukan apakah media tersebut benar-benar efektif seperti yang dilaporkan. Materi ke-8 yaitu keefektifan media pembelajaran dalam proses belajar. Apa itu efektif? Efektif menurut KBBI berkaitan dengan kata efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun, dalam pengertian umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan waktu, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan berhasil untuk dicapai. Ada 4 indikator untuk mengukur efektivitas media pembelajaran. Yang pertama, kualitas pembelajaran, yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan, sehingga peserta didik dengan mudah dapat mempelajari, atau tingkat kesalahan semakin kecil. Semakin kecil tingkat kesalahan, berarti semakin efektif media pembelajaran. Penentu tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut dengan ketuntasan belajar. Yang kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam menerima materi baru. Ciri-ciri efektivitas pembelajaran, yaitu berhasilnya menghantarkan peserta didik mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan peserta didik secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. Yang terakhir, memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Materi ke-9 yaitu produksi media pendidikan berupa gambar. Salah satu media pendidikan berupa gambar adalah media gambar yang berbentuk infografis. Apa itu infografis? Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan konteks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis infografis yaitu infografis statis adalah infografis yang disajikan dalam bentuk visual statis tanpa konsep audio atau konsep animasi yang bisa bergerak. Yang kedua, infografis animasi, dikenal juga dengan sebuah animated infographic. Infografis jenis ini bisa digunakan pada media audio visual seperti televisi atau YouTube. Yang ketiga, infografis interaktif adalah jenis infografis yang paling kompleks jika dibandingkan dengan infografis statis dan infografis animasi. Media pendidikan yang bersifat elektronik. Media pendidikan yang bersifat elektronik yaitu yang pertama, komputer. Komputer ialah alat elektronik yang dapat mengolah data dengan perantara program dan memberikan hasil pengolahan. Yang kedua, overhead projector atau OHP merupakan jenis perangkat keras yang sangat sederhana, terdiri atas sebuah kotak dengan bagian atasnya
sebagai landasan yang luas untuk meletakkan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu radio, adalah suatu media yang dapat diterima di mana saja di dalam jangkauan pancarannya atau menguasai ruang, tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali, tidak menguasai waktu. Yang keempat, closed circuit television atau CCTV, mempunyai potensi yang sama seperti film dan TV, akan tetapi dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan sekolah. Yang terakhir, sound amplifier, adalah media perangkat elektronik yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal suara yang pada dasarnya ialah penguat tegangan dan arus yang berasal dari sinyal audio dengan tujuan untuk menggerakkan pengeras suara atau loudspeaker. Sound amplifier sangat berguna bila dipakai di dalam kelas besar. Pengembangan media pembelajaran berbasis audio. Apa itu media audio? Media audio adalah media yang mengandung pesan hanya dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pendengar untuk mempelajari isi tema. Tetapi jika seorang guru ingin menggunakan media audio ini, maka harus memperhatikan hal-hal ini, yaitu sesuaikan kemampuan anak. Media ini hanya mampu melayani dengan baik bagi pendengar yang sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak. Maka jika pengguna AUD diharapkan dapat dimodifikasi sesuai kemampuan menangkap teknik yang sesuai, media ini membutuhkan pemusatan perhatian yang lebih tinggi. Maka jika digunakan pada AUD diperlukan teknik tertentu. Tambah visual, karena sifatnya auditif, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih diperlukan pengalaman-pengalaman yang bersifat visual. Media rekam suara. Pada media ini yang digunakan adalah aplikasi Ancol. Materi yang terakhir yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Apa itu media audiovisual? Media audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Biasa disebut dengan media pandang dengar. Dengan media pembelajaran berbasis audiovisual ini menyajikan isi tema lebih lengkap dan optimal. Adapun media audiovisual yang dapat dikembangkan yaitu media video. Video adalah seperangkat komponen atau media yang mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, media rekam video. Media rekam ini biasanya kita gunakan di kamera HP, kamera laptop, ataupun kamera profesional. Kamera perekam pada awalnya menggunakan perekam analog untuk merekam video. Perangkat kamera perekam berbasis menggunakan media yang dapat dilepas dalam bentuk kaset video. Dan distribusi hasil rekamannya bisa ditayangkan di kanal YouTube sebagai media distribusi audio visual. Oke, sebelum saya menutup penjelasan di sini, saya akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan saya dalam menjalani pembelajaran mata kuliah ini. Jadi kesan saya selama mata kuliah ini adalah dengan mata kuliah ini saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan, terutama tentang pembagian macam-macam media pembelajaran dan memberi manfaat yang besar untuk saya karena saya bisa mengerti bagaimana cara mengedit yang tadinya saya tidak terlalu paham, bagaimana cara membuat poster infografis dan mengedit video. Setelah adanya beberapa tugas dari mata kuliah ini, saya menjadi biasa dalam hal mengedit. Kemudian pesan saya adalah terima kasih banyak untuk dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Zulfikar MPD. Terima kasih atas ilmunya, baik materi maupun non-materi. Semoga Bapak dapat terus mempertahankan cara mengajar yang santai namun tetap bermanfaat untuk kami semua. Dan semakin menarik dalam memberikan tugas di mana mahasiswanya dilatih untuk membuat berbagai media pembelajaran sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga bisa dilihat sejauh mana mahasiswa memahami tugas yang Bapak berikan selama proses perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kami dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk semua orang. Amin, Allahumma amin. Semoga kedepannya kami lebih bisa mengembangkan media belajar yang inovatif dan kreatif untuk peserta didik. Sekian dari saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata, karena sejatinya saya juga hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.